Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan pemantapan TPS seri yang ke-14. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal dan trik praktis untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan di akhir video nanti sudah kami siapkan soal untuk latihan kamu. Jadi nanti jawab soalnya dan ketik jawabannya di kolom komentar. Makanya tonton terus video ini sampai habis biar kamu lebih paham. Langsung kita mulai. Oke, kata soal, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambarnya. Baru di bawah soal, gambar di atas adalah gabungan dari dua trapesium. Ingat, ini dua trapesium. Berdasarkan gambar di atas, dapatkah nilai alfa? Ini yang diminta soal. Oke, sekarang gini, biar lebih jelas dulu, paham kira-kira pengertian kata trapesium kan? Jadi ingat, kalau trapesium adalah suatu bangun nanti yang sepasang sisinya harus sejajar. Jadi kalau sisinya, biar lebih jelas kita gambar dulu. Anggaplah misalnya ini A, di sini B, yang ini misalnya C, ini D, ini kita buat E, ini F, di sini G. Sekarang yang mana saja yang sejajar? Berarti AB itu sejajar dengan CD. Ini dia, AB nanti ini sejajar dengan CD. Oke, baru yang kedua nanti panjang DE. Oke, ini saya buat warna merah ya. Panjang DE nanti ini sejajar dengan panjang daripada, oke, ini panjang GF, itu dia. Jadi dari sini yang diminta soalkan berapa nilai alfa. Oke, kita mulai. Yang pertama, nilai X diketahui. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Karena AB sejajar dengan DF, baru DE sejajar dengan GF, maka ingat, alfa sama X ini kan sudut ini berseberang dalam. Nah, maka ingat, kalau berseberang dalam berarti ini besarnya sama. Maka ingat ya, yang pertama nanti nilai alfa itu sama dengan X. Berarti kalau X dikasih tahu, alfanya juga dapat. Oke, berarti pernyataan satu aja cukup ya. Ini untuk menjawab alfa. Sekarang yang kedua, kalau nilai Y diketahui, ini Y. Oke, sebelum kita jawab ini, ingat yang nanti yang apa, dia kan nilai alfa, ini kan sehadap juga dengan ini. Oke, berarti ini sehadap dengan ini, berarti ini boleh kita isi alfa. Oke, ini alfa ya. Baru yang kedua, di sini kan sudut bertolak belakang. Berarti nilai Y ini juga sama dengan sudut Y. Sekarang jadi pertanyaan adalah berapa si alfa? Kalaulah hanya dapat nilai Y saja, artinya di sini kan masih ada dua yang belum dapat, sudut ini sama sudut ini. Berarti belum bisa kita, kalau hanya dapat nilai Y ini, berarti ini belum bisa kita cari. Artinya pernyataan dua saja tidak, maka nanti pernyataan satu saja bisa, dua tidak, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lihat nomor yang kedua. Di sini di bawah soal, perhatikan persegi ABCD berikut. Ingat, kalau persegi berarti panjangnya sama semua ya. Oke, baru katanya jika DF sama dengan FE sama dengan EC. Oke, berarti gini, biar lebih gampang, ini kita misalkan saja panjangnya 2, di sini juga nanti 2, ini pasti 2 ya. Oke, maka nanti ini seluruhnya pasti 6. Ini angka pertama. Kata soal, berapa perbandingan luas daerah yang berwarna merah dengan luas ABCD? Ini yang merah. Oke, jadi gini, nanti untuk menghitung luas yang merah ini, berarti kan bisa kita buat ini, luas BCF. Oke, dibuang yang ini. Nah, baru luas ADE dibuang lagi yang ini. Maka nanti bisa kita buat luas yang berwarna merah. Ini kita buat luas yang berwarna merah. Berarti ini sama aja kita buat nanti 2 kali. Ini kita buat luas BCF. Yang ini BCF. Karena ini pasti sama ya. BCF dengan ADE sama ya. Itu dia. Karena ini panjangnya sama semua. Baru kita kurangi nanti 2 kali luas. Ini kita buat misalnya nama titiknya P. Oke, biar lebih gampang dia. Ini P, berarti luas ini kita buat FEP. Oke, sekarang kita cari masing-masing. Kalau sudah dapat tadi yang ini 2, maka ini kan 4. Ini 6 ya. Oke, maka luas BCF ini bisa kita cari ya. Luas BCF itu sama saja dengan 2 kali ya. Oke, alas. Oke, ini kita buat luas segitiga kan setengah kali alas. Alasnya kan 2. Ini jadi 4. Oke, tingginya ini jadi 6. Oke, maka ini mati ya. Berarti sama dengan 24. Oke, ini luas BCF. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana cara mencari luas
FEP. Oke, maka ini ya kita tarik tingginya. Oke, kita tarik tingginya. Ini saya buat warna biru ya, biar lebih jelas. Oke, kita tarik tingginya. Misalnya ini kita buat titik Q. Ini pasti tengah ya. Oke, maka panjang ini pasti 1, ini 1. Sekarang coba lihat segitiga FQP ini pasti sebangun dengan FCP. Oke, berarti panjang yang ini ada, tinggal yang ini. Berarti bisa kita gunakan teori perbandingan. Oke, maka di sini bisa langsung kita buat ya. Berarti 1 kan ini ya. 1 nanti berbanding panjang PQ ya. Oke, PQ ini sama dengan ini kita buat panjang ini kemarin berarti 4 ya. 4 berbanding 6. Oke, maka ini kita kecili jadi berapa sih? Jadi 2, ini 3. Maka nanti bisa kita buat PQ-nya. Oke, ini PQ ya. PQ sama dengan 3/2. Oke, dapat tingginya 3/2 kita cari. Maka bisa kita buat sini berarti luas ya. Luas nanti FEP ya. Oke, FEP. Oke, sama juga. Tadi kan kita cari 2 kalinya langsung ya. Oke, berarti ini kita buat ini jadi 2 ya. Oke, ini kita buat 2 kali. Karena tadi langsung kita buat 2 ya. Ini juga 2 kali ya. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali setengah kali. Ini kan jadi 2 ya alasnya. Oke, berarti ini kita buat kali 2 kalikan dengan 3/2. Oke, ini saya. Oke, 2 kali setengah kalikan dengan 3/2. Ini tewas ya. Oke, ini tewas berarti sama dengan 3. Oke, maka nanti kita buat luas yang merah itu bisa ya. Oke, maka nanti luas yang berwarna merah tinggal kita kurangkan. Berarti 24 kurang 3 sama dengan 21. Yang diminta soalkan perbandingan luas warna merah dengan luas ABCD. Tadi ingat ya, luas yang merah itu kan, tunggu sini, luas merah kan ini kan, luas merah berbanding luas ABCD. Oke, berarti luas merah tadi kan 21 banding kalau ABCD ini kan 6. Ini 6 berarti ini pasti jadi 36 ya. Oke, sama-sama kita kecili bagi-bagi 3 berarti 7 berbanding 12. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini dibilang soal manakah hubungan kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini dibuat P adalah harga mutlak dari X kurang 1, di mana X-nya adalah elemen real. Sementara Q-nya adalah X kuadrat kurang 1 dibagi X tambah 1. Ini dibuat catatan X tidak boleh sama dengan min 1. Oke, ini penyebabnya nggak boleh 0 ya. Kata X juga elemen real. Oke, sekarang dari sini coba kita sederhanakan dulu. Kalau P kan sudah jelas harga mutlak ya. Sekarang Q. Berarti Q ini karena ini tidak sama dengan 1 berarti bisa kita faktor. Oke, yang di atas kan bisa kita ganti jadi X kurang 1 kali X tambah 1 per sini X tambah 1. Berarti ini boleh tewas ya. Berarti sama aja Q ini adalah X kurang 1. Oke, jadi di sini udah jelas dibilang P-nya harga mulai X kurang 1, Q-nya X kurang 1. Sekarang ini coba kita cacah ya. Oke, kita cacah misalnya yang pertama. Nanti untuk X besar sama dengan 1. Oke, X besar sama 1. Berarti coba misalnya kita ambil misalnya 1. 1 di sini kan 0 hasilnya ya. Oke, P-nya 0, Q-nya juga 0. Coba kita ganti X-nya 2. X-nya 2 misalnya 2 kurang 1, 1 dimutlakkan tetap juga 1. Oke, ini 2 kurang 1, 1 juga. Maka dari sini untuk X besar sama dengan 1 nanti kita perolehlah nilai P sama dengan nilai Q. Itu dia. Oke, yang kedua, andaikan ini kita ambil nilai X-nya. Oke, nilai X-nya misalnya kita pakai lebih kecil dari 1. Misalnya kita ambil 0. Oke, 0 misalnya 0 kurang 1 ini kan min 1 dimutlakkan jadi 1. Sementara sini 0 dikurang 1 min 1. Oke, nah ini berarti P-nya besar dari Q. Coba kita ambil lagi misalnya satu lagi, misalnya minus 1. Minus 1 kurang 1 min 2 dimutlakkan jadi 2. Yang ini min 1 kurang 1 min 2. Maka dari sini kita peroleh nilai P ini lebih besar sama dengan Q. Berarti karena sini ada 2 kemungkinan, berarti ini informasinya ini tidak cukup ya. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang keempat. Kata soal sini untuk 3X tambah Y lebih kecil dari 8, berapa banyak bilangan positif? Oh, ini jelas ya. Bilangan positif X yang memenuhi. Jadi nanti untuk soal seperti ini biar lebih gampang kita cacah aja anggotanya. Misalnya kita buat X, ini Y, di sini kita buat nanti hasilnya. Oke, hasilnya nanti kita buat adalah 3X tambah Y. Oke, biar lebih jelas dia. Oke, sekarang coba nanti kalau ada soal seperti ini selalu dicoba dari variabel
dari kosakata yang paling besar. Jadi ambil X-nya yang paling kecil. Coba kita ganti X-nya 1. Oke, X-nya 1. Kalau Y-nya 1 masih masuk nggak? 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Oke, berarti ini masih memenuhi ya. Oke, X-nya 1 ganti Y-nya 2. Oke, ini 3 tambah 2, 5. Oke, ini juga masih memenuhi ya. X-nya 1 ganti Y-nya 3. Ini 6, masih memenuhi ya. Oke, ini kita buat 1, di sini 4. Ini 7. Oke, kalau ini kita buat 1, di sini 5, ini 8. Masih memenuhi nggak? Kata soal sini adalah lebih kecil dari 8. Ini 8, berarti ini tidak memenuhi. Oke, bisa ya. Oke, baru kita masukkan lagi X-nya 2. Kalau X-nya sama dengan 2, 3 kali 2, kalau Y-nya 1, ini masih memenuhi ya. Ini hasilnya 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 ya. Oke, kalau kita ini 2, ini 2. Ini juga hasilnya sama dengan 8. Kata soal lebih kecil dari 8. Berarti ini juga tidak memenuhi. Maka yang memenuhi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka nanti banyaknya yang memenuhi adalah 5. Oke, maka jawabannya cantik. Oke, nomor yang kelima. Bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ini katanya A, B, C, D. Contoh yang ini ya. Oke, katanya dengan A, kecil B, kecil D, kecil D. Dan dibentuk dari angka. Ini ada angkanya 7 ya. Mulai dari 3 sampai 9. Ini banyaknya angka yang bisa dibentuk. Oke, sekarang gini. Ini kan karena diminta 4 angka, kita siapkan dulu kotaknya. Oke, ini kotaknya. Oke, ini dibuat misalnya 1, 2, 3, 4. Ini misalnya kita anggap A, sini B, ini C, ini D. Oke, sekarang kita mulai dari angka yang paling kecil dulu. Boleh nggak di sini kita masukkan 7? Nah, kalau misalnya 7, berarti ini 8, 9. Oke, nggak lagi. Angka yang lain sudah lebih kecil. Oke, berarti ini nggak bisa di sini 7 ya. Berarti sini kita buat nanti nilai A yang paling besar itu adalah 6. Ini yang paling besar. Di sini nanti adalah 7, 8, 9. Berarti sini ada 3 angka. Oke, begini kita buat nanti ada 3 angka dan susunannya 0 karena udah pasti 7, 8, 9. Berarti sini kita buat kombinasi 3, 0. Oke, ada 3 angka tapi susunannya nggak bisa lagi, hanya itu aja. Berarti nanti ada satu cara, itu dia. Ketika A sama dengan 5. Oke, berarti sini angkanya masih bisa kita buat 6, 7, 8, 9. Cuma yang bisa berpindah-pindah cuma satu angka. Oke, maka di sini nanti kita buatlah kombinasi 4, 1. Kenapa 4? Berarti 6, 7, 8, 9. Yang bisa bergerak hanya satu. Berarti nanti ada 4 pilihan. Oke, nanti ketika A-nya sama dengan 4, berarti angka yang di sini kan mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini kombinasi 5. Yang boleh bergerak itu hanya 2 angka. Oke, nanti 2 angka, maka nanti kombinasi 5 itu hasilnya sama dengan 10. Ketika nanti A-nya sama dengan 3, ini yang paling kecil, maka ini angka yang ada bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang boleh bergerak 3. Berarti nanti adalah kombinasi 6, 3. Maka nanti sama dengan 20. Jadi nanti kalau kita total semua berapa banyaknya, ini kita jumlah berarti ada 35 kemungkinan. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami seterusnya. Bye bye.